Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka binuril fahmi wa akhrijna minadh dhulumatil wahmi وافتح أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم حكيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, di mana pada malam ini rutinitas bulanan Majlis Ta'lim Al-Fatah cabang Tulungungan bertepatan di tempat Bapak Abdul Aziz. Kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur oleh Allah Ta'ala, diberikan keberkahan zahiran batinan Allah Ta'ala, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah Allah Ta'ala, serta digampangkannya urusan duniawiyah, demikian pula urusan ukhrawiyah, dan mudah-mudahan keluarga besarnya dijadikan keluarga besar yang sakinah mawaddah warahmah. Demikian pula yang hadir pada malam ini. Amin 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 ya rabbal amin ya rabbal alamin. Hadir pula bersama dengan kita semua Pak Haji Yusuf Ayato, mungkin juga pengacara Majlis Ta'lim Al-Fatah Bapak Aris Sarjana Hukum. Kita doakan beliau mudah-mudahan diberikan panjang umur oleh Allah, sehat wal afiah, dijauhkan dari segala penyakit oleh Allah Ta'ala, dan keluarga besarnya dijadikan keluarga besar yang sakinah mawaddah warahmah, dan terus bisa mendampingi Majlis Ta'lim sampai akhir hayat. Demikian pula yang hadir di sini pula Al-Habib Abu Bakar Segaf wal Habib Hasan Segaf. Demikian pula Bapak Kainiman. Lupa pula yang hadir Bapak Kiai Saiful, Pak Neri, demikian pula Bapak Abah Haji Muhalli dan yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Pak Mahfud juga, Indrobowo juga, Pak Mukhlis juga, khususnya kameramen kita Pak Rudi, dan yang lainnya. Mudah-mudahan pada malam ini Allah Ta'ala turunkan keberkahan zahiran wa batinan kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Pada malam ini saya akan mengangkat tema pentingnya kita ini istiqomah dalam amalan-amalan kebaikan. Istiqomah mempunyai keistimewaan tersendiri dalam suatu amal. Amalan yang sedikit disertai dengan istiqomah itu lebih baik dibanding amalan yang banyak tapi tidak istiqomah.
Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ya fulan, janganlah kau seperti fulan, di mana fulan itu sholat malam kemudian ditinggalkan. Artinya Rasulullah tidak suka kalau melihat orang itu tidak mempunyai ketetapan hati dalam beramal, tidak istiqomah dalam beramal. Karena istiqomah itu pula perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan suatu amalan-amalan. Fastaqim kama umirta, beristiqamalah kau ya sebagaimana aku perintahkan kepadamu. Artinya di sini ya, Rasulullah diperintahkan untuk beristiqomah dalam satu amalan oleh Allah Ta'ala. Makanya Nabi itu tidak pernah meninggalkan sholat malam, tidak pernah meninggalkan sholat duha ya. Semua diperintahkan istiqomah oleh Allah Ta'ala. Dan orang kalau bisa melaksanakan suatu amalan secara istiqomah, itu adalah tanda kemuliaan yang Allah Ta'ala letakkan di dalam hati seorang hamba. Karena tidak gampang loh istiqomah itu. Perlu niat, perlu ikhlas, perlu kesungguh-sungguhan. Karena istiqomah itu adalah suatu kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada hati orang yang Allah Ta'ala pilih. Dan istiqomah itu dalil dari karomah orang tersebut. Jadi kalau ada orang istiqomah dalam beribadah kepada Allah, istiqomah bangun malam, istiqomah dzikir, istiqomah menyambung hubungannya dengan orang-orang wali min auliyaillah, baik ke Tangguh kemanapun dia istiqomah setiap malam, itu dalil karomat yang dia miliki, itu dalil kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Walaupun hakikatnya karomat itu lebih afdal daripada alaf karomat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Karim, Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, perhatikan, thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzan wa abshiru allati kuntum tu'adun wa abshiru lilladhi kuntum tu'adun wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusakum wa lakum fiha ma tad'una nuzulan min ghafurur rahim. Bagi mereka yang menyatakan Tuhannya adalah Allah, bagi mereka yang menyatakan Tuhannya adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia itu secara istiqomah mengikuti perintahnya Allah, tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Kemudian malaikat datang kepadanya, alla takhafu, jangan kau takut, wa la tahzan, jangan kau ini sedih,
wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Aku diperintahkan oleh Gusti Allah untuk memberikan kabar kepadamu surga dengan kenikmatan yang luar biasa telah menantimu. Masya Allah. Ada yang mengatakan ini pada saat orang dekat-dekat mau sudah sakaratul maut, meninggal dunia, datang malaikat memberikan kabar. Karena ini perjuangan sangat besar. Detik-detik orang mau meninggal dunia itu, setan itu datang dengan berbagai macam cara. Dengan berbagai macam cara setan itu ingin menjadikan orang sebagai pengikutnya. Pada saat itu orang yang dalam keadaan kehausan, tiba-tiba setan datang membawa bencana berisi air. Lalu setan mengatakan, "Hei, apakah kau ini haus?" Entah dia tak jaga, cak metum tok wae, ngocol, yocol ilmu. Apakah kau ini haus? Betul, aku dalam keadaan haus. Betapa nikmatnya air yang aku bawa ini. Kalau kau menginginkannya, cukup kau berkata bahwa Isa anak Tuhan. Begitu dia mengatakan Isa anak Tuhan, murtad sudah. Matinya dalam keadaan murtad. Nauzubillah min. Makanya sampean itu kalau ada doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, sampai bilang amin, amin, tangan sambil mengangkat. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Mati dalam keadaan husnul khatimah itu adalah mati yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman. Dia akan terbebaskan dari godaan-godaan setan pada saat detik-detik ia akan meninggal dunia. Kadang-kadang setan itu menyerupai orang tua sampean. Jadi dahsyat betul. Datang setan pada saat sampean sudah dalam keadaan sakit, sudah lemah. Jom, eki bang, tedung toman, marah jak tedung pengajian jom. Pada saat sudah lemah, kekuatan sudah tidak ada, masa muda hanya tinggal bayangan. Yang ada adalah seandainya dan seandainya, seandainya dan seandainya. Seorang diri dia berada, anak istrinya telah kelelahan tidur menunggu kepala keluarga tadi mata mangkat-mangkat menunggu kepala keluarga tadi supaya cepat sembuh.
Tiba-tiba datang orang tua sampean. Com. Oneng ke kubur. Bapak. Alhamdulillah. Kadang-kadang begitu. Bapak teko, hati-hati. Hati-hati. Bapak teko. Hati-hati. Enggak usah ngomong begitu. Wah, ini permainan setan. Yo, ojo lali ya. Syahadat. Ojo lali mati dalam keadaan Islam. Karena itu permainan setan. Kadang-kadang permainan setan yang banyak di situ menyerupai bapak ibunya. Apa yang didapatkan di situ? Bapak ibunya ngomong, aku menyesal berpegang dengan agama Islam. Sudah kamu coba ngomong tinggalkan Islam, kamu akan meninggal dalam keadaan bukan Islam. Enakan ngono leh mlebu surga ndak syaratkan Islam. Itu hati-hati loh. Hati-hati. Itu godaan yang paling berat di situ. Jadi setiap orang mukmin itu mau datang detik mau meninggal dunia itu mesti mendapatkan ujian seperti itu. Nah, pada saat jenengan itu sudah biasa hadir pengajian, sudah biasa disirami rohani, sudah biasa mendapatkan masukan-masukan untuk menghadapi ini semua. Pada saat datang yang demikian, tamu yang demikian, sampai sudah tahu, oh ini maksudnya. Hati-hati. Disinilah pentingnya orang belajar ilmu agama, membimbing dalam segala hal, membentengi dalam segala hal. Karena ini akan kita alami nanti ini. Harus hati-hati, super hati-hati. Jangan sampai sedikit pun terbawa arus yang demikian. Wes aku melok sampean ya Pak, aku melok sampean Pak, Mbah apa? Hati-hati. Ada apa datang biasa nggak datang kok datang? Biasanya datang dalam keadaan mimpi. Lalu kok ini datang pada saat mau meninggal dunia itu ada apa? Ini permainan setan di sini, hati-hati. Lihainya luar biasa itu setan, menyerupai orang tua sampean. Hati-hati. Hanya dengan keimanan kepada Allah Ta'ala, hanya dengan kesungguh-sungguhan sampean pada waktu masa sehat sampean, dengan belajar ilmu agama, sampean akan terselamatkan dari godaan setan. Makanya pentingnya belajar ilmu agama itu supaya panjenengan sedaya ini terbimbing, tidak sampai terwujud oleh godaan setan. Hati-hati, tak elingo jenengan hati-hati. Ini godaan yang paling berat. Hati-hati. Terus sampai terus. Oh iki jenengan. Kalau sampai ingin tahu ini setan tidaknya, pegang tangan orang tua sampai baca ayat kursi. Saya tidak kuat itu, biarkan lagi. Baca ayat kursi, kau cara kaji. Ya, ini perlu diketahui ya. Untuk orang yang beribadah kepada Allah secara istiqamah, tatanazzalul malaikatu alla takhafu. Datang malaikat, jangan takut. Wala tahzanu, dan janganlah kau merasa sedih. Jangan takut, kamu jangan sedih. Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Aku diberikan kabar, aku diperintahkan oleh Allah Ta'ala datang kepadamu
memberikan kabar kepadamu wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun, dengan surga yang selama ini dijanjikan oleh Gusti Allah. Wah, senang, luar biasa senang. Lalu Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran Karim, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Aku adalah pelindung bagi orang-orang yang setia kepadaku di dunia, demikian juga dilindungi oleh Allah Ta'ala sampai di alam akhir. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi intisari dari pelajaran ini, kita ini harus ada membiasakan diri amalan-amalan kebaikan. Masa maksiat istiqomah, kebaikan tidak bisa istiqomah. Bagaimana maksiat istiqomah? Belum sampean share-sharean lewat HP, lewat WA. Apa itu bukan istiqomah setiap hari? Tidak pandang istrinya orang di sepet kabeh. Itu dosa, tidak boleh. Ya, ini harus diperhatikan. Aku adalah pelindungmu di dunia, demikian juga pelindungmu di alam akhirat, kata Gusti Allah. Jadi dilindungi oleh Allah Ta'ala di dunia. Ulama orang-orang soleh itu dilindungi oleh Allah Ta'ala. Makanya hati-hati, jangan sesekali sampean menyakiti orang-orang yang ada hubungannya menyambung darahnya dengan ulama, dengan para habaib, dengan para ulama. Hati-hati, karena mata rantai itu sampai kepada Gusti Allah. Hati-hati. Terutama habaib, wajib hormat, wajib cinta. Tapi habaib yang ahli sunnah wal jamaah. Ikutin arahannya, ikutin bimbingan-bimbingannya selama tidak memerintahkan menyuruh mencaci maki sahabatnya, dan tidak pula menyuruh mengafir-ngafirkan istri-istri Rasulullah. Demikian pula tidak juga menyuruh membenci sebagian ulama-ulama ahli sunnah wal, karena itu alamatnya orang-orang Syiah. Yang mana orang Syiah ini ajaran dari sekian banyak ajaran yang sesat dan menyesatkan. Hati-hati. Dan alhamdulillah untuk daerah Lumajang sudah mulai steril. Alhamdulillah. Tapi tetap harus dipantau, diperketat, tidak boleh dikasih sedikit pun kesempatan mereka untuk bergerilya. Harus, wajib, terutama yang susi-susi itu sebentar jadi Sunni, sebentar jadi Syiah. Jadi kira-kira kayak bunglon. Kita harus mewaspadai itu semua. Ya. وقال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Bagi mereka yang mengucapkan Tuhannya adalah Allah secara istiqomah, mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya Allah Ta'ala. Thumma fala khaufun alaihim, jangan kau merasa takut, ojo wedi. Sudah dijaga, sudah diberikan prioritas
agar sampai selamat di dunia, di alam akhirat pula. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Janganlah kalian ini merasa takut, janganlah kalian merasa sedih. Berarti ada tanggungan dari Gusti Allah. Jangan merasa takut, ojo takut. Makanya orang-orang soleh itu menghadapi apapun dia tidak pernah mundur. Terutama keluarga Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kira kalau ada keluarga Nabi sedikit kesalahan itu dimasukkan penjara, dikatakan teroris, kemudian dia keluar tanpa takut, terus gemeter-gemeter. Keluarga Kanjeng Nabi itu dimanapun tempatnya pada saat dia duduk ikhlas bersalawat pada Kanjeng Nabi Muhammad, Masya Allah, itu darah bergetar nyambung kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Ulaika ashabul jannatil khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka adalah kelompok orang-orang ahli surga, ya, karena amal-amal yang ia lakukan tadi. Maka dari itu, ya, yang dimaksud istiqomah di sini adalah istaqamu ala amal salih. Istiqomah dalam berbuat amalan kebaikan, ya. Wa an Abi Umar wa qila Abi Amrata Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fi Islam, katakanlah kepadaku tentang Islam. Qaulan la as'alu anhu ahadan ghairuka. Qala qul amantu billahi thumma istaqim. Rawahu Muslim. Pada saat seseorang menanyakan kepada Gusti Kanjeng Nabi tentang Islam, ya, kemudian tentang iman, lalu, ya, Rasulullah SAW bersabda, Qul amantu billah, beriman aku kepada Allah Ta'ala. Kemudian thumma istaqim, kemudian melaksanakan amalan kebaikan itu secara istiqomah, ya. Jadi artinya orang yang beramal amalan kebaikan secara istiqomah itu terus akan mendapatkan pantauan dari Gusti Allah, akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Maka jangan pernah meninggalkan amalan istiqomah. Jangan pernah meninggalkan amalan istiqomah. Wah, sampean bangun malam jam 3 wis, jam 3 ojo dioba-oba wis. Kalau dioba-oba malah ndak sembayang sampean. Malah ndak sembayang tahajud, wis jam 3 wis, jam 3 wis istiqomah. Jangan dirubah-rubah. Jangan dirubah-rubah. Nah, kecuali sampai baru musafir dalam keadaan darurat, lain lagi. Cuman ada amalan istiqomah yang jangan sampai tinggalkan, wajib. Paham tidak? Paham tidak? Paham tidak? Nah, ini pelajaran yang penting pada malam ini yang harus kita uraikan. Bahwa istiqomah adalah amalan yang dicintai oleh Allah. Istiqomah adalah amalan-amalan yang diberi berkah oleh Allah Ta'ala. Istiqomah lebih baik daripada amalan 1000 karomat, karena istiqomah itu adalah alamatnya karomat. Jadi lagi-lagi
kita dianjurkan untuk beristiqomah ya. Oh, amal tak istiqomah ya. Amalan istiqomah itu memberikan keberkahan tersendiri. Orang yang melaksanakannya akan diberikan barokah zahiran wa batinan. Habib, saya istiqomah di rumah. Istiqomah apa? Istiqomah merayu istri saya. Payah. Ya enggak apa-apa. Mentang-mentang ibadah terus dikatakan istiqomah. Saya cuma pesan, kalau ada yang demikian, pesan saya satu, alon-alon pokok kelakon. Alon-alon pokok wes iku ae. Jimate cuma niku tok. Jadi kembali lagi permasalahan tadi, jangan pernah meninggalkan amalan istiqomah. Otipul haddad sampai baca istiqomah wae untuk membentengi hal-hal yang tidak baik. Istiqomah wiritan, ojo ditinggal no, wes. Tidak bisa sampai dalam keadaan di tempat sampai, oh di mobil bisa, di taksi bisa, di bis bisa, wiritan. Ya, jadi itu yang harus diperhatikan ya. Ini sudah jamnya, jam 11:12 menit, cukup. Mudah-mudahan bermanfaat wal barokah. Amin ya rabbal. Nah, kalau umpamanya ada amalan yang memulai malam ini istiqomah, oh bagus, sembahyang tahajud, wis jam 2:30 ya 2:30 istiqomah. Oh, caranya dulu bagaimana bangunnya? Saya biasa tidak makan malam, wis istiqomah ngono wis. Atau saya biasa malam makan cuman 3 piring lagi, setengah piring. Wis ndak apa-apa istiqomah. Sing penting tangi, ngono lho ya. Sing penting demikian juga kalau umpamanya sampai mau mendatangin istri sampean, ya yang penting istiqomah ngono. Ya. Cukup, mudah-mudahan bermanfaat wal barokah dan mudah-mudahan dijauhkan dari bala dan musibah Allah Taala. Sudah Bapak Abdul Aziz yang menjadi tuan rumah dalam rutinan bulan ini, mudah-mudahan diberikan keberkahan hidup oleh Allah, digampangkan urusan duniawi ukhrawiyah, diberikan barokah zahir dan batin. Amin 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 ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal alamin.